wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Hujan ya di rumahnya? Jakarta Iya, hujan Hujan, nggak? Bu. Hujan. Panas, Bu, di sini panas. Hujan masih air, Bu. Hujan, Bu. Hujan. Masih air ya? Nggak bisa pada hujan. Oke, bisa sambil nyimak kan ya? Sebagian besar udah di rumah kali ya? Iya, udah di rumah emang. Kerja dari rumah. Tukang plastik yang di situ tutup, bapaknya masuk rumah sakit, suaminya. Enakan kerja dari rumah apa dari kantor? Ya, sebenarnya mau di kantor, Bu. Kalau di rumah nggak ada inian wifi, jadi pakai tethering. Pakai tethering. Iya, Bu, tethering HP. Ya Allah, kesian amat. Emang nggak masang itu? Wifi gitu nggak masang? Enggak, Bu, belum kepikiran soalnya. Tapi udah mau selesai kali ya pandeminya ya. Lapangan terus. Insya Allah, mudah-mudahan, amin, selesai. Kalau untuk universitas sendiri sih baru semester depan ya. Kita tatap muka bulan September insya Allah. Jadi masih lama. Ini September atau Maret, Bu ya? Kenapa? Online aja, September Bu. atau Maret. Online aja. Malah akan online. Semester 7, Bu. Semester 7 ya. Iya, Pak. Si lama ya. Semester 7. Kamu Tanggung banget. tapi sempat kuliah offline sempat ya? Semester 1 doang, Bu. Satu semester, Bu. Satu semester Oh, doang. iya, 1 semester. Ya Allah, kesian amat. Awal Ya. semester 2 udah pandemi. Udah mau lulus aja semester 1 ketemu di semester 7 berarti ya. Iya, masuk-masuk sarjana, Bu. Mantap. Berarti nggak pernah ketemu praktek dong? Pernah ketemu praktek nggak? Ekstensi nggak pernah pakai Praktek lab, mah Bu. nggak pernah Oh, praktek, ekstensi Bu. memang ada praktek. Alhamdulillah nggak pernah praktik, Bu. Oh, alhamdulillah. Langsung di tempat kerja ya prakteknya. Alhamdulillah, Bu, tapi lab bayar mulu. Tapi segitu nih Indra udah paling murah ya dibandingkan yang lain. Iya nggak? Sempat survei ke tempat lain nggak? Iya, Bu, Iya, termasuk Bu. murah. Tapi Iya, kan gak murah, Bu. Murah banget ya? masih termasuk murah. Oke, kita mulai ya pertemuan kali ini yaitu pendugaan parameter. Udah siap ya? Selama ini kalian rangkum kan ya? Rangkum, Lagi Bu. dicicil, Bu, dikit-dikit, Bu. Iya, soalnya nanti di Iya, akhir masih ibu minta. Jadi jangan sampai kesannya tugasnya banyak, padahal kalau dirangkum tiap pekan jadi nggak berat ya. Iya, Oke, Bu. pendugaan parameter. Pendugaan itu sendiri adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi penduga adalah suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Ya. Sedangkan estimasi adalah pengukuran terhadap nilai parameter atau populasi dari data sampel yang diketahui. Namanya penduga ya jadi dugaannya ya, sedangkan estimasi adalah pengukuran terhadap nilai parameternya. Secara umum, parameter diberi lambang theta. Bu, izin, dan Bu. penduga, Di saya materinya nggak kebuka ya? yang lain kebuka nggak? Nggak kebuka, Bu. Nggak kebuka, Bu. Yang lain kebuka? Enggak, Bu. Nggak kebuka, Bu. Nggak, Bu. Nggak. Oh gitu, sebentar. Udah kebuka, Bu. Udah. Udah? Sudah? Bu, maaf, Bu. Putus, Bu, sinyalnya. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya.
Ya kalau putus nyambung ya harap maklum aja, tinggal masuk lagi gitu ya. Mungkin karena sinyal ya. Iya Bu, lagi hujan. Makasih ya Bu. Ya, secara umum parameter diberi lambang theta dan penduga diberi lambang theta topi. Ya. Untuk lebih jelasnya ini ada ya, kalau di parameter itu rata-rata lambangnya mu, kalau di penduga lambangnya X bar dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Kemudian jadi seorang peneliti ya itu seperti kemarin sudah Ibu jelaskan, kalau mengambil populasi seluruhnya kan memakan waktu, memakan biaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dah diambil sampel yang merupakan perwakilan dari populasi yang nanti akan diambil nilai tengah dan variansnya. Ciri-ciri pendugaan yang baik ya, yang pertama dia tidak bias. Jadi nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Jadi jangan sampai terlalu jauh gitu ya. Misalnya dugaan misalnya kan kayak kemarin ketika COVID ini ada di awal-awal itu kan ada berakhirnya pandemi, semua universitas mengeluarkan ya, ahli-ahlinya itu mengeluarkan berakhir. Waktu itu bulan apa ya? Bulan Maret ya. Katanya berakhir bulan Juni, Juli gitu. Tapi ternyata di 2 tahun setelahnya itu kan artinya dia pendugaannya itu jauh. Ya. Tapi kemarin juga ada dugaan bahwa sebelum lonjakan kemarin, itu Ibu sudah dengar kebetulan dari temannya orang kesehatan ya, dia bilang, Mbak, di UI itu sudah ada dugaan nanti di awal Agustus kalau nggak salah, awal Agustus itu akan ada ledakan COVID gitu ya. Ternyata kan ledakannya itu sudah dimulai dari akhir Juli kalau nggak salah ya. Nah itu kan tidak terlalu jauh ya, dugaan dengan yang sebenarnya itu kan tidak terlalu jauh. Itu yang dinamakan pendugaan yang baik, yang tidak terlalu bias. Kemudian efisien ya. Tandanya efisien adalah penduga memiliki varians yang kecil. Jadi semakin kecil varian dia berarti semakin baik. Kemudian konsisten. Jika ukuran sampel bertambah, maka penduga akan mendekati parameter, akan mendekati populasi sesungguhnya. Kemudian jika ukuran sampel bertambah tidak berhingga, maka distribusi sampel penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Nah, jenis-jenis pendugaan itu sendiri ada pendugaan titik dan ada pendugaan interval ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendugaan interval. Pendugaan yang mempunyai 2 nilai sebagai pembatas atau daerah batasan. Kemudian digunakan tingkat keyakinan terhadap daerah yang nilai sebenarnya atau parameter akan berada. Jadi misalnya dugaan misalnya dari latihan-latihan udah ketahuan nih, misalnya kira-kira nilai statistik kelas Y5E itu berapa gitu. Nah, kalau pendugaan interval dia pakai 2 batas. Jadi misalnya kira-kira nilai statistik UAP-nya kelas Y5E berarti karena pakai interval berarti kira-kira antara 50 sampai 90. Nah, itu namanya interval. Ada 2 batas, 80 sampai 90. Nah, kemudian ada yang disebut dengan koefisien kepercayaan ya, yaitu nilainya 1 dikurang alfa. Alfa ini adalah tingkat error ya, di mana di setiap penelitian hampir tidak mungkin 100% benar gitu ya, pasti ada tingkat errornya gitu. Jadi kalau misalnya errornya 1%, berarti koefisien kepercayaannya adalah 99% atau 0,99.
dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada 3 ya, pendugaan rata-rata, pendugaan proporsi, dan pendugaan varians. Untuk pendugaan interval rata-rata, sampel besar ya, maksudnya sampel besar adalah di atas sama dengan 30. Kemudian untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan diketahui N per N, maksudnya sampel dibandingkan populasinya itu kurang dari 5%. Jadi kalau misalnya populasinya 100, diambil sampelnya 10, itu berarti sampelnya berapa persen? 10%, Bu. Nah, 10%. Nah, kalau ini kurang dari 5%. Ya. Kalau kurang dari 5%, berarti dia pakai Z. Ya. Jadi X bar ini adalah rata-rata dikurang Z. Nanti kita lihat cara membaca kurvanya. Z alpha per 2, tadi ya errornya dibagi 2, dikali ini standar deviasinya dibagi akar dari jumlah sampel kurang dari, ini adalah mu-nya, nilai rata-ratanya, ini lebih dari kurang dari gitu. Jadi dia mengapit ya. Jadi nanti nilai rata-ratanya itu mengapit 2. Yang sebelah kiri itu dikurang, yang sebelah kanan ditambah. Rumusnya sama, kanan dan kiri, hanya yang sebelah kiri minus, yang sebelah kanan plus. Nah, ini juga didapat 2 batas kepercayaan ya di sini. Jadi alfanya dibagi 2 karena dia pakai 2 pihak. Jadi alfanya dibagi 2. Contohnya gini. Rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa, berarti kalau 36 itu besar atau kecil? Besar. Sampel besar ya, karena di atas 30. Rata-ratanya 2,6. Hitung selang kepercayaannya 95%. Berarti errornya berapa kalau 95%? 5% bukan? Errornya? 5%. 5%. Dan 99%. Jadi disuruh hitung 2 ya, interval. Dengan yang pertama selang kepercayaannya 95. Dan yang kedua selang kepercayaannya 99. Untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Nah, karena dia sampel besar, maka dia pakai Z. Ya. Tadi rata-ratanya 2,6, maka di sini 2,6 ya. Ini 2,6, ini 2,6 gitu ya. Rata-ratanya. Kemudian ini apanya nih tadi? 0,3. 0,3 apa? Standar deviasi. Standar deviasi. Jadi kanan kiri sama 0,3, 0,3 dibagi akar dari populasi. Jumlah 36 populasi apa sampel? Populasi, Bu. Sampel. Populasi atau sampel? Sampel, Bu. Sampel ya. Sampel, Bu. Populasinya nggak diketahui ada berapa, hanya sampelnya diambil 36. Itu ya. Jadi kanan kiri sama. Nah, sekarang 1,96-nya ini dari mana? Ya. 1,96. Kamu lihat di tabel yang Ibu share tadi ya. Ada yang ada stabilo-stabilonya itu? Dilihat handphonenya. Ada yang berwarna-warna stabilo? Ada, Bu. Ada ya. Caranya 1,96 itu dari mana? Karena dia tadi pertama diminta
selang kepercayaannya 95%, maka berarti tingkat errornya berapa? 1%. Hah? Tingkat errornya 5. berapa? 5. Yang 99 kan, Bu? Ini yang 95 dulu. 95. Oh, 95 5%. 5%. 5% itu berarti 0,05 ya? 0,05 ya? Benar? Kan 5%. 100. Iya 0,05. 0,05. Nah, 0,05 dibagi 2 berapa? $0,025. Tadi ini alfa per 2 ya. 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. 0,025. Kemudian sebentar ya, 95%. $0,025. 0,5 dikurang 0,025. 0,025. Hasilnya 0,475. 0,475. Nah, 0,475 itu letaknya ada di berapa? Itu ada di stabilo warna oranye. Ya, 0,475 ya? Iya. Benar? Itu kan biasanya kita 1,96 luasnya berapa? Nah, kalau sekarang luasnya sudah diketahui 0,475. Nah, 0,475-nya ini letaknya ada di angka berapa? Di sebelah kirinya 1,96. Ya. Iya, Bu. Di atasnya 0,06. Ya, yang kiri 1,9, di atasnya 0,06. Ya, jadi kalau digabungin 1,96. 1,96. Ngerti ya asalnya dari mana? Paham, Bu. Paham ya? Ulang, Bu. Oke. Ulang. Karena ini tingkat kepercayaannya 95%, berarti errornya 5%. Ya. Benar nggak? Benar ya? Benar, Error Bu. 5%. Nah, kalau errornya 5%, kemudian dibagi 2, jadinya berapa? 5%. 0,025. 0,025 ya. Ini berarti di sininya kan 0,025 ya. Iya. Nah, di ini di kurva ini kan 1 ya. Ya nggak? Ya. Kurva ini kan 1. Ya. Nah, kalau dibagi 2 berapa kemarin? 0,5. Kalau setengah 0,5. 0,5. Nah, 0,5 dikurangi 0,025. Hasilnya 0,475. 0,475. 0,475 letaknya di tabel Z itu ada di 1,96. Ya. Oh iya, Bu. Benar ya? Iya, Bu. Ya, gitu caranya ya. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, ya. Nah, jadi gini, jadi kiri dan kanan sama, hanya tadi kirinya di minus, kanan plus. Hasilnya IP mahasiswa yang rata-ratanya 2,6 dengan tingkat kepercayaan 95%,
itu dia letaknya antara 2,5 sampai 2,7. Jadi dapat dipercaya sebanyak 95% bahwa IP rata-rata semua mahasiswa 2,5 hingga 2,7. Sudah diketahui rata-ratanya 2,6. Hanya kita kan pengen tahu intervalnya berapa sih dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, didapatkan intervalnya itu adalah 2,5 sampai 2,7. Gitu ya. Nah, dengan tingkat kepercayaan yang lain, kalau tingkat kepercayaannya 99%, berarti errornya berapa? 1%. Berapa? 1%. 1%. 1% itu berarti 0,01. 0,01. Dibagi 2, 0,005. 0,005. 0,05. Ya. 5 dikurang 0,005, 0,5 dikurang 0,005 jadi berapa? 0,495. 0,495. 0,495. Nah, kita lihat 0,495 yang pas nggak ada, itu yang garisnya Bang Genta itu ya. 0,495 pas nggak ada, adanya 0,4949 sama 0,4951. Iya. Benar? Gitu ya. Jadi kan di antara dua nilai ini kan. Jadinya diambilnya nilainya adalah 2,5. Ini antara 7 dan 8. Berarti 2,575. Ngerti nggak kenapa 2,575? Paham, Bu, paham. Paham ya? Karena tadi nilainya antara 7 dan 8. 70 dan 80 kan rata-ratanya 75. Nah, selebihnya sama yang tadi. Hanya ketika kita merubah tingkat kepercayaannya dari 95 ke 99, otomatis intervalnya pun akan berubah menjadi 2,47 sampai dengan 2,73. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup Nggak ada, ya? Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, kemudian itu tadi pendugaan rata-rata. Nah, kalau tadi kan populasinya tidak terbatas. Sekarang kalau populasinya terbatas atau pengambilan sampelnya itu lebih dari 5%, ya. Tadi misalnya 10%. Maka hampir sama, hanya dia pakai nilai koreksi seperti ini, tambahin rumus kayak gini. Jadi nanti kamu kalau lihat soalnya dia di atas 5%, berarti pakai nilai koreksi kayak gini. Emang yang tadi berapa persen, Bu? Tadi tidak diketahui jumlah populasinya, sehingga kita ambil saja dia populasi tidak terbatas ya. Karena dia di atas 30 dia 36, akhirnya dipakai populasi tidak terbatas. Kalau yang ini populasi terbatas itu jika dia pengambilan sampelnya di atas 5%. Nah, jadi pakai nilai yang pakai nilai koreksinya yaitu akar jumlah populasi dikurangi jumlah sampel per jumlah populasi dikurang 1. Nah, untuk sampel yang kecil, tadi kalau sampel yang besar pakai Z, kalau sampel yang kecil itu pakai T. Jadi makanya tadi Ibu share ada kurva Z, ada kurva T, ya, tabel T. Ya, pakai tabel T.
Kemudian di sini ada standar deviasinya. Kalau belum diketahui, kalau tadi kan sudah diketahui langsung standar deviasi 0,3 gitu ya. Kalau diketahui gini enak ya. Tapi ada kalanya soal tidak diketahui standar deviasinya, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu standar deviasinya, yaitu akar dari sigma X kuadrat. Sigma ini adalah jumlah dibagi N-1 dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N kali N-1. Sekarang ilustrasi kedua ya. Sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Diambil secara acak 36 piece kain. Apa itu 36 piece kain? Sampel. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Apa itu 15 menit? Estimasi. Miu. Rata-rata, Miu. Rata-rata. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, 3 menitnya adalah Standar deviasi. Standar deviasi. Tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat confidence 95%. Ini asumsi estimasi interval dari apa? Dari waktu atau dari jumlah kain? Dari waktu, Bu. Dari waktu, Bu. Untuk memproduksi satu piece kain. Oke, coba bisa nggak dikerjain? Udah tahu ya tadi rumusnya. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, nggak perlu nyari lagi sebenarnya, sama 1,96. Coba kamu masukin. Rata-ratanya tadi berapa? Yang kain? 15. Ininya udah ada 1,9. Sama. Standar deviasinya berapa tadi? 3 menit. 3. Standar deviasi 3, Bu. Jumlah itunya? Sampelnya? Berapa tadi? 36. Jumlah sampelnya 36. Coba hitung berapa hasilnya. Sama nih. Tinggal ininya aja dihitung nih, depannya. 15. Coba dapat berapa intervalnya? Ada yang udah dapat? Eki udah dapat, Eki? Belum, Bu. Udah dapat, Ki?
Ada yang udah dapat? Ari udah? Belum, Bu, baru ngambil buku. Baru ambil buku. Iya. Ada yang sudah dapat? Coba. Selamat Pak Muji, udah? Belum, Bu. Belum. Yang sudah? Sabila? Sabila sudah? Sabila kemana nih orangnya? Rata-rata turun belum mesti. Ade Kurniawan? 14,02 sampai 15,98, Bu. Ade ya, itu yang jawab ya? Ari, Bu. Oh, Ari Anggara. 14,02 sampai 15,98. Iya. Gitu ya caranya ya. Enggak, Bu. Gitu ya. Ya. Jadi ya paling nggak nilai tabelnya kalau 95% udah ada, nggak perlu dicari lagi. Tapi kamu tahu cara nyarinya dari mana. Gitu. Oke, itu tadi pendugaan interval untuk proporsi. Yang kedua adalah pendugaan interval untuk rata-rata. Sekarang adalah pendugaan interval untuk proporsi. Prinsipnya sama aja ya, hanya tadi sama ya untuk populasi yang tidak terbatas dia juga pakai nilai koreksi ya. Untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dipakai koreksi sama, tapi nilai ininya dia proporsi dikurang Z alfa per 2 dikali akar dari proporsi dikali 1 min P per N. Sama di kiri tanda minus, di kanan tanda plus. Kemudian kalau untuk populasi terbatasnya dia pakai nilai koreksi tadi. Dan untuk sampel yang kecil, seperti halnya tadi pada rata-rata, dia juga pakai T. Ya. Berarti pakai tabel T. Contoh. Survei terhadap 25 calon pemilih menunjukkan bahwa 80% orang itu akan memilih Bill Clinton. 80% ini apa? Kalau di rumus ini 80% itu apa?
Apa P, Z, atau alpha? Apa N? Z. Z. Z, Bu. Ayo. Z ini dapetnya dari apa? Z, T itu dapetnya dari apa? Dari tabel Berarti ya, dia- tabel Z, tabel T. Ya. Berarti 80% itu apa? Z, P, atau N? P, Bu. 80%. 80% Survei negatif. P. P. Kemudian 25 N. N. Oh, Sampel apa populasi? 25. sampel. Sampel. Oh, Kalau sampel N besar atau N kecil? N Bu. kecil. N kecil. Ya. Oke. Ya, kita masukkan tadi ini sebagai P 0,8 dikurangi. Nah, di sini ada alfa. Di sini pakai T. Kenapa pakai T? Karena sampel sampel di bawah 30. kecil, di bawah 30, makanya pakai T. Ya. 25 itu di bawah 30, makanya pakai T. Nah, tadi 95% berarti kan errornya 5%. 5% dibagi 2, 2,5%. 2,5% berarti 0,025. 0,025 berarti kita cari di apa? Di tabel T. Dapat tabel T-nya? 0,025 di tabel T. Kemudian N-1, karena N-nya 25, maka 25 dikurang 1 adalah 24. Berarti di DF, degree of freedom, yaitu DF, derajat bebas, itu di T 0,025, kemudian ke bawahnya N dikurang 1, berarti 24. 24. Didapatkan angka tabel T, tabel 5, nilai T. Lain nama yang tadi ya. Berapa angkanya? 0,025. Yang kolom kedua kan 0,1, yang kedua 0,05. 0,1, 0,05 baru sebelahnya 0,025 ya. Dapat nggak yang tabel 5? Dapat? Adik Krisna dapat tabelnya? 0,05. Fajar dapat tabelnya, Fajar? Tabel 0, tabel T, tabel 5, nilai T. Udah Ibu share kan ya? Ada Bu, ini 2,0150. Yang 5 0,05 bukan sih Bu? 0 karena dibagi 2 jadi 0,025. 0,025 ke bawahnya 24. 25 kurang 1 24. Jadi hasilnya 2,0639. 2,0639. Gitu ya. Ini pakai tabel T 2,0639. Kanan kiri sama. Ini 0,8 sama. Kemudian proporsi dikurangi 1 dikurang proporsi. 0,8 dikurang dikali 1 kurang 0,8 jadi 0,2. Dibagi jumlah sampel 25. Kanan kiri sama.
Kemudian dijumlah, hasilnya adalah proporsinya dengan tingkat kepercayaan 95% yang memilih Bill Clinton berkisar antara 63,488 sampai dengan 96,511 gitu. Ya. Jadi pendugaan parameter itu terutama interval kita ingin tahu batasnya ya, wilayahnya gitu kan. Kalau ini kan cuman kanan kirinya doang. Nah, kita pengen tahu dia berada di kisaran berapa gitu ya. Kalau ini kan 80% aja. Nah, pendugaan interval ini kita pengen tahu dia berada di kisaran berapa. Berarti di antara 63,489 ya kalau dibulatkan sampai dengan 96,511. Pendugaan proporsi, ada pertanyaan? Udah Jelas? jelas Ibu. Jelas ya. Oke, yang terakhir adalah pendugaan varian. Kelihatan share screen-nya? Bu. Kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Oke, pendugaan varian. Saya belum. Kelihatan kan? Belum, Baru Bu. Di berkasnya doang, Bu. Belum masuk PPT. Belum? Masih di Belum, Bu. Udah, Bu. Udah. Hilang lagi. Hilang lagi. Udah belum? Udah. Sinyalnya tuh, Bu. Sinyalnya. Pendugaan varian sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai-nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah dalam mengendalikannya. Misalnya yang berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk, diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameter yang memenuhi suatu prasyaratan, tapi juga konsistensi dan nilai tersebut harus terjamin. Itu fungsi dari pendugaan varian. Rumusnya seperti ini ya. Kita contoh aja langsung. Ini rumusnya ya. Bedanya ini pakai chi-square ya. Ini alfa per 2. Kalau ini 1 min alfa per 2. Jadi kalau alfa per 2 ini 5%, bagi 2, 2,5%, maka kalau 1 min alfa berarti 1 dikurang 5%, berarti 95%-nya. Langsung ke contohnya, suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kg. Jadi ada 15 kotak, masing-masing kotaknya berisi 25 kilo. Berarti rata-ratanya berapa? 5 kilo. Rata-ratanya berapa? 25 kilo. Jumlah sampelnya? Jumlah sampel? 15, Bu. 15 ya. 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum adalah 0,945. Berarti ini adalah standar deviasinya. Estimasikan deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, tadi standar deviasinya
adalah 0,0894 dari sini ya. Standar deviasinya Ya. 0,0894 standar deviasi. Varians itu adalah kuadrat dari deviasi, berarti 0,0894 dikuadratkan. Hasilnya 0,0079 atau dibulatkan jadi 0,008. N-nya tadi 15, otomatis kalau nanti dicari derajat bebasnya N-1, jadi 14. Nah, di sini dimasukkan rumusnya, karena di sini V itu adalah N-1 ya. V itu adalah N-1, maka kita masukkan V-nya 14 dikali varian, ini S kuadrat. S kuadrat berarti S dikuadratkan, yaitu 0,08 dibagi ini cis kuadrat dari tadi, karena tingkat kepercayaannya 95%, maka alfanya adalah 5%, kemudian dibagi 2, 0,025. Nah, kalau kanannya, ya, kalau kirinya kan 0,025, kalau kanannya ya dijumlah saja supaya jadi 100, yaitu 0,975. Karena dia 1 dikurang alfa. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mencari di tabelnya. Di tabelnya, di yang ketiga ada tabel C kuadrat, ya, dapat yang kayak X lambangnya, X kuadrat, itu bacanya adalah C kuadrat, C square, dapat ya. Tabel yang ketiga yang 0,995. Udah megang? Udah, Bu. Udah. Sekarang kita cari yang 0,025, ke bawahnya 14. 14. 26,1189. 26,11 dibulatkan ini ya. Kemudian yang 0,975. Ke bawahnya juga 14. 5,628. 5,628. 5,63. Ya. Jadi interval varians yaitu antara 0,066 sampai 0,141. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas? Nanti kalau di soal belum ada standar deviasi, berarti dicari dulu standar deviasi. Kalau belum ada rata-rata, berarti dicari dulu rata-ratanya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Soalnya biasanya mirip kayak gini apa beda, Bu? Soalnya mirip. Hanya kadang-kadang tadi, makanya Ibu tanya ketika membaca soal itu kan, 25 itu apa, 15 itu apa. Gitu ya. Kalau kita memahami maksud soalnya sih, insya Allah bisa ya. Hanya di bahasa-bahasanya aja. Tadi palingan kalau misalnya, kalau ini kan sudah diketahui ya rata-rata 25. Nanti di soal latihan rata-ratanya belum ada. Kamu cari dulu rata-ratanya. Misalnya dari berapa sampel itu dirata-ratakan dulu. Terus kalau misalnya belum ada standar deviasinya, berarti dicari dulu standar deviasinya. Tadi ada ya di PowerPoint sebelumnya ya, cara mencari S standar deviasi. Bisa Ibu absen sekarang? Ini Bisa, Bu. Sika belum Bisa, Bu. ini ya, Sika belum normal. Ada yang bisa buka Sika? Belum, Bu. Udah Stop, bisa Bu, buka masih error.
Masih banyak gangguan, Bu. Bisa buka Pak doang bisa, Bu. Musika soalnya ya. Jadi masih belum di ini. Dosen juga masukin nilainya belum bisa 3 hari ini, masih maintenance. Masih perubahan vendor ya. Ibu absen dari yang dikasih Faris ini. Faris ada? Ya, hadir, Bu. Gigi. Sebentar aja dulu ya. Oke, lanjut ya. Baik, Bu. Jadi Gigi ada? Gigi? Nggak ada ya? Yan Bahtiar? Ada ya? Hadir, Bu, hadir. Rifki ada? Rifki yang tadi gangguan sinyal ya? Hafiz? Hadir, Bu. Abdurrahim? Hadir, Bu. Selamat ada. Ferry? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ini kalau dosen lain Zoom juga apa pakai Meet? Google Meet? Google Meet biasanya, Bu. Google Meet, Bu, biasanya. Macam, Bu. Oh gitu ya. Enakan Zoom apa Google Meet sih? Google Meet, Bu. Hah? Enakan langsung, Bu. Sama aja. Sama aja. Cuma kalau Zoom terbatas waktunya. Kalau apa? Iya, betul.
Kalau apa terbatas? Kalau Zoom biasanya diwaktuin, Bu. Suka keluar sendiri kalau udah terlalu lama. Oh, kalau yang nggak berbayar ya. Iya. Tapi kalau di kaliannya sendiri enakan mana? Enakan Zoom, Bu. Enakan Zoom ya? Iya. Iya. Kalau berbayar sih nggak keluar ya. Tadi sampai Peri, Eki ada ya? Hadir, Bu. Muhammad Agustiawan? Hadir, Bu. Sutrisno? Hadir Bu, hadir. Rahman Andi? Rahman Ardi? Rahman, ada Rahman? Hadir, Bu. Yang Agustiawan belum absen Bu. Siapa? Ini acak ya berdasarkan absensi kemarin. Sugianto? Oh gitu. Bu, Reza Rizal udah dipanggil belum, Bu? Ini Sugianto acak. hadir Bu. Ya, karena sikanya nggak bisa dibuka. Ini Ibu dari yang Google Form yang Paris kemarin. Adek? Adek ada Adek? Maaf, tadi saya connect. Adek nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Adek ada. Di mana kamu, Dek? Saya kira nggak kedengaran suaranya. Ini ada Muhammad Agustiawan, ada Agus Setiawan ya? Iya Bu, Agustiawan. Agus Setiawan ada. Ada dua. Muhammad Fajar Ramadan. Bu, tadi saya udah dipanggil belum ya? Muhammad Fajar. Nggak ada. Wijayanto. Hadir Bu, hadir. Wijayanto Halo, hadir ada. Bu. Hah? Wijayanto ya? Hadir Bu Wijayanto. Ya, hadir. Adin. Hadir Bu. Reza Hadir Bu, ada. Adin. Adin ada. Reza Ilham. Rizal hadir, Bu. Yes. Ilham. Hadir Bu. Muhammad Farhan udah belum, Bu? Hadir Bu, Ilham Bu. Reja, mute dulu, Reja. Reza ada. Ilham ada nggak? Hadir Bu. Ada Bu. Tegar? Tegar nggak ada ya? Firman? Hadir, Bu, hadir. Ari Anggara ada. Dwiki Satya? Dwiki? Nggak ada. Muhammad Haikal? Hadir Bu. Haikal ada. Sabila ada. Rian Budi Darmawan? Hadir Bu. Muhammad Farhan? Hadir, Bu, hadir. Muhammad Farhan. Ade Krisna? Ada ya tadi ya? Hadir, Bu. Eka Murfi ada. Agus Sugiono? Hadir Bu, Eka Murti hadir. Bu, ada Agus Krisna. Sugiono? Agus? Ahmad Vicky Adila? Hadir Bu. Vicky Adila ada? Hadir Bu, hadir. Yang belum di absen? Maulida Salsabila, Bu. Pramana Putra, Bu. Siapa? Ade Kurniawan, Bu. Sabila hadir, Bu. Cuma karena sambil bekerja jadi saya cuma mendengarkan saja, Bu. Ya, Bu, Sabila saya udah. Rifki Puja Aprilia Siapa hadir lagi? Bu, tapi tadi terputus. Maulida, Maulida sudah, Ade Kurniawan, siapa lagi? Bayu Pramana Puja Aprilia Bu. Bayu, Makasih, Bu. Sugianto Bu. Wijayanto udah, Yan Batiar, Bu. Sugianto udah Bu. Yan Bahtiar udah. Siapa Ada lagi? Krisna, Bu.
Siapa? Sugianto udah, Bu. Ade Sugianto. Krisna udah. Sudah? Sugianto sudah belum? Wijianto udah. Bayu udah. Enggak, Sabila Sugianto udah ya, Bu, Bu? pakai S. Sabila udah. Bu Bayu udah ya, Bu. Makasih, Bu. Bu, maaf Bu, saya Rifki. Udah belum Bu tadi di absen? Suaranya kecil banget siapa? Rifki Puji Aprilia, Bu. Rifki Puji April. Dia udah. Bayu Bu. Udah, Bu. Bayu udah. Sudah semua ya? Terima kasih, Bu. Sugianto itu, Bu. Sugianto tadi Makasih nanya, banyak, Bu. Bu. Sugianto udah. Sugianto. Yang nggak ada ini Gigi sama Dwiki ya? Bu, makasih. Siapa, Bu? Siapa tadi? Gigi sama Dwiki. Alhamdulillah. Wiki ada, Bu. Dwiki ada mana? Mana Dwiki? Cobaan belum. Alhamdulillah. Dwiki? Nggak ada. Ya Allah. Nggak ada ya? Dwiki ya? Oke. Cukup ya? Cukup, Bu. Selamat berakhir pekan, selamat mengerjakan juga tugasnya. Cuma satu kok ya. Oke, kalau Iya, ada iya, yang masih belum jelas silakan bisa ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati yang di jalan. Terima kasih, Bu.